الولي المصدر العارف الحاج محبوس من هدي الشيخ محمد الرضا الشيخ محمد يزيد السبان الشيخ محمد بن علي الملكي وخصوصا العارف الشيخ عبد الصمد بن عبد الرحمن والمصري وقرب الوالد وصف المغفرة وخصوصا صاحب الولاية بهذه القرية علمنا وسيخنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. لا كل حرف كذا ويحسب عمل العابد الله الظاهرين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. Alhamdulillah, semua kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat dan karunia beserta kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara nikmat terbesar yang Allah berikan adalah kita ditakdirkan dan dijadikan orang Islam, orang yang beriman dan menjadi umat terbaik, yaitu umatnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita selalu berharap kepada Allah, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, mengemis kehadiran Allah. Tiga nikmat ini jangan sampai lepas daripada kita semua, anak zuriat keturunan kita ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah di ini malam kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sebuah masjid, yakni rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam rangka acara yaitu majelis ilmu, karena menjunjung tinggi akan perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita diwajibkan menuntut ilmu agama. Dengan niat sahaja aku menuntut ilmu karena melaksanakan suruh Allah Ta'ala. Salawat dan salam karena henti-hentinya selalu dan senantiasa hanya tercurah kepada Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Begitu pula kepada para sahabat, kerabat, keluarga, ahli bait, dzurriyyat-dzurriyyatnya Rasulullah dan semua orang-orang yang mengikut meneruskan perjuangan Rasulullah ikhlas dan ala kalimatillah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif Syekh Abdul Samad bin Abdul Rahman Al-Bani. Dan kata Sayyid Abdul Qadir Al-Aidarus rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya yang bernama Ad-Durrut Thamin, ketahui olehmu bahwasanya segala ilmu yang fardu ain yang dituntut akan dia itu tiga perkara. Pertama, ilmu tauhid, dinamakan akan dia ilmu usuluddin. Kedua, ilmu syara', dinamakan akan dia ilmu fikih. Ketiga, ilmu batin, dinamakan akan dia ilmu tasawuf. Jadi di antara kewajiban-kewajiban kita adalah yang paling utama yaitu menuntut ilmu. Karena dengan ilmu dapat kita laksanakan takwa kepada Allah, dan dengan ilmu pula dapat kita laksanakan taat dan ibadah dan menjauh dari maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Garis miring, kadang mungkin kita bisa melaksanakan takwa tanpa ilmu pengetahuan. Jikalau kita laksanakan pun takwa tanpa ilmu, maka tak banyak salah kada wujudnya. Kenapa? Karena semua fa'ala dari ilmi, harus dengan ilmu. Jadi tiga ini di antara kewajiban-kewajiban yang dituntut, yaitu khususnya ilmu agama, tiga macam. Satu tauhid, dua fikih, tiga tasawuf. Nah, ini yang penting benar.
Kemudian yang menjadi asas, yang menjadi pondasi akidah kepada kita semua adalah ilmu tauhid. Dinamakan akan dia ilmu usuluddin. Nah, kita menjelaskan ini tentang ilmu tauhid yang sekedar fardu ain. Ya, tauhid ini jangan terlalu rumit benar juga, karena berbahaya. Jadi pada kita orang awam, jangan dalam kitab Nangkundul untuk Kifayatul Awam cukup saja, atau untuk Fathul Majid Kifayatul Awam cukup saja bagi kita awam. Kenapa? Cukup saja lah, ini cukup saja insyaallah. Ilmu tauhid, ilmu yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Zubat dibuat awal wajibin alal insan ma'rifatul ilah bisikan. Awal seluruh kewajiban manusia, awal seluruh kewajiban manusia adalah pinanjur dengan Tuhan dengan seyakin-yakinnya. Tidak boleh ragu-ragu, tidak boleh ragu-ragu. Artinya kita jujur bertuhankan yang punya nama kebesaran, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah dari 99 nama yang umum, maka nama Allah Subhanahu wa taala paling banyak disebut di dalam Al-Qur'anul Karim. Di antara dari nama-nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam dan seterusnya, Allah sebagai nama zat wajib al-wujud paling banyak disebut di dalam Al-Qur'anul Karim. Kadang ada suara sumbang dari pelosok-pelosok, amun cuma kenal namanya belum lagi. Padahal nama dari zat wajib al-wujud Allah Jalla Jalaluhu wahdah kada pernah berpisah lawan zatnya. Ya kan? Zat wajib al-wujud Tuhan kita nang wajib ada, kada pernah berpisah dengan sifatnya, dengan afalnya, dan dengan asmanya. Nama apa? Namanya ini orangnya lain. Nah, ini juga. Jadi kada semua berpisah. Ketika kita menyebut Allah, di situ sudah. Cuma itu kalau kita kena masuk tauhid, nang biasa kelambat paham, lambat mengerti, sulit memaham, itu kebiasaan otak kita apabila menyebut sesuatu lalu membayangkan kayak benda. Nah, ini akan mulai lambat paham. Yaitu juga kalau kita menyebut sesuatu lalu membayangkan, yang kita menyebut awan lalu bayangkan langit, pohon. Sedangkan zat wajib al-wujud laisa kamitslihi syai'un. Jadi kada ada banding dan perumpamaannya, dasar nang baharu kada kawa menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa aja yang terlintas, apa yang terkhatar di dalam hayalan dan lamunan dan penjanak nyata kita, lain itu semua. Cuma di setiap pendengaran, penglihatan dan pengerasa kita di alam semesta ini, semua makhluk membawa kisahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di alam semesta adalah nampak benar membawa kisah adanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi orang yang mulai paham ketika melihat alam, kan alam masih wallahu a'lam. Selain daripada Allah hukumnya alam, arti alam berubah daripada tiada kepada ada, daripada ada kepada tiada. Jadi berubah alam. Jadi hati-hati mencintai alam ini, hati-hati benar. Hati ini sesuatu benda yang sangat mulia di batang tubuh kita. Hati ini sangat istimewa pun. Jangan cintai sesuatu yang tidak karena Allah. Hati-hati pun. Karena hati ini adalah tempat sentral pandangan Rabbul Jalilur Rahman Allah Subhanahu wa taala. Apa permintaan Nabi Ayub ketika diuji, dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala yang bertubi-tubi dari hartanya yang diambil,
dari rumahnya yang dihancurkan Allah dengan suatu sebab dan sebagainya, anaknya yang terpisah, istri yang meninggalkan, sampai satu yang tinggal itu Siti Rahmah, akhirnya pun Siti Rahmah meninggalkan. Badan Sidin penuh dengan sesuatu penyakit. Apa kata Nabi Ayub? Silahkan engkau ambil ya Rabb semuanya, silahkan engkau hancurkan batang tubuhku, namun cuma satu permintaanku, jangan hatiku, karena hati ini tempat mengingatmu dan hati ini tempat mesra untuk